Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah Masjid Muhammadiyah Darul Hasan dan sekitarnya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi salah satu masjid di antara masjid-masjid miliknya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para istri beliau, segenap sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh berkah ini berkenan menurunkan ilmunya sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Pada malam hari ini saya coba membedah kitab tipis. Kitabnya ini saya juga punya filenya dan sudah ada terjemahnya. Kitab ini judulnya A'malu Tuta'akkadu Fir Ramadana. Amalan-amalan yang ditekankan selama bulan Ramadan. Buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Muhammad As-Suwaid. Kita termasuk ulama dari Saudi Arabia yang mana para murid-muridnya itu pernah ada yang hitung sampai 120 negara yang mengikuti kajian beliau di Timur Tengah, ya. Baik sebagai apresiasi atau penghargaan kepada beliau sebagai penulis kitab ini, saya sedikit bacakan mukadimah dari beliau. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Beliau mengatakan, ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudariku seiman dan seakidah, inna hadisi al-yawma ma'akum hadisun mukhtasarun in sayakunu an ba'dil a'mali allati tu'malu fi hadzal yaumil karim. Pembicaraan kita pada kesempatan ini yaitu membahas tema yang singkat, yang mana sebagian amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Wa qabla hadzal hadisi awaddu an unabbiha ila anna al-af'al al-ibadi as-salihina al-muhsinina al-muttaqina al-mukhbitina annahum idza fa'alu ibadatan minal ibadat fa innahum tatafawatu ujurahum wa tanawwu masubatu min indillahi azza wa jalla. Kata beliau, sebelum menyampaikan inti dari kitab ini, beliau menyampaikan terlebih dahulu yaitu bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh
hamba-hamba Allah yang soleh, ya, hamba-hamba Allah yang soleh, yang muhsin, yang bertakwa, yang mukhbitin, yang tawadu, ya, yang soleh, yang muhsin, yang bertakwa, yang tawadu, ya, berarti luar biasa. Mereka melakukan ibadah, tetapi pahala yang diterima itu tidak sama. Ganjaran yang mereka terima itu berbeda-beda. Oleh karena itu kita perlu mempelajari apa yang menyebabkan pahala yang diterima oleh orang yang soleh sekalipun, orang yang bertakwa sekalipun, orang yang tawadu sekalipun kok berbeda-beda, tidak sama. Wa dzalika lahu nadhair, sehingga di sini perlu perhatian. Fa fi sholati masalan qad sabata min hadisi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu indal Imami Ahmad bi isnadin sahihin. Ada sebuah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Menurut Imam Ahmad, hadis ini isnadnya sahih sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'a la yusolli wa laisa lahu min sholatihi illa nisfuha illa sulusuha illa rubuha illa khumusuha illa sudusuha." Ada orang yang benar-benar melakukan sholat, ya, tetapi dia mendapatkan pahala setengah. Ada yang sepertiga, berarti 2/3-nya hilang, kan begitu ya matematikanya. Ada yang 1/4, dapat pahala cuma 1/4. Ya, berarti yang hilang berapa? 3/4, kan begitu ya. Ada yang 1/5, ada yang 1/6, hatta ada usuriha, bahkan sampai ada yang 1/10. Wa dzalika anna an-nasa yatawafatuna fi ujurihim fadlan wa mazidan bihasabi amrayni. Penyebabnya ada 2 perkara. Ada yang setengah, ada yang 1/3, 1/4 dan seterusnya. Yaitu ikhlasuhum lillahi azza wa jalla. Di dalam nilai kadar keikhlasan. Kalau Rasulullah 100% ikhlasnya. Para sahabat di bawah Rasulullah. Manusia yang paling ikhlas setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 10 orang yang dijamin masuk surga karena mereka disebutkan melalui sabda Nabi-Nya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan seterusnya. Sementara kita, keikhlasan kita tidak sama dengan mereka, jauh. Faktor yang kedua selain dari sisi keikhlasan, wa mutabi'atuhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai atau tidak dengan contoh Nabi. Dipenuhi tidak rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya. Ya. Semakin sesuai dengan contoh Rasulullah, semakin memperbesar pahala yang akan diperoleh. Dan yang paling alim, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah para sahabat. Walidzalika jaa fi qaulillahi azza wa jalla, Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Qala Al-Fudail bin Iyad, beliau Fudail bin Iyad seorang ulama yang terkenal dengan kata-kata mutiaranya. Beliau mengomentari ayat ini, ahsanu amala, amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswahu, amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Bukan yang paling banyak, bukan. Karena yang paling banyak belum tentu ikhlas, belum tentu benar. Ya. Fal khalisu makana lillahi azza wa jalla, dia beribadah murni 100% untuk Allah SWT. Dari awal sampai akhir tidak ada rianya sama sekali. Nah, ini sulit, berat. Ya.
semua mengalami hal yang sama berat, termasuk para ulama juga. Ya. Wasawab yang kedua sesuai, makana ala sunnati al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mengandung kebid'ahan, tidak boleh mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Oleh karena itu kita harus menuntut ilmu supaya tahu. Ya. Wasaumu misluhu, demikian juga contohnya puasa. Fa innal mar'a idza adraka hadha asy-syahr al-karim wa ahsana fihi bisyam wal qiyam wa tarki ma hanahu azza wa jalla anhu fa innahu rubbama kana fi darajatil 'aliyah as-samiyah indahu subhanahu wa ta'ala. Seseorang melaksanakan puasa sebelum masuk ke bulan puasa, dia pelajari dulu. Ya, pelajari apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dia perbaiki ibadahnya selain berpuasa dengan qiyam, dengan memperbanyak sholat sunnah di waktu malam, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Maka kalau itu dilakukan, boleh jadi orang tersebut di sisi Allah SWT dia berada pada derajat yang sangat tinggi. Fanala ajran aziman, dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Lam yanalhu ghairuhu, yang tidak didapatkan selain di bulan Ramadan. Wa qad jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayanu hadzal fadli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang mulia, Allah berkata, setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam itu untuk dirinya sendiri, illa kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li untukku, wa ana azibi, dan aku yang akan membalasnya. Kita sholatnya kebaikannya langsung untuk hamba itu sendiri. Ada hadis yang menyatakan kalau kita ingin dapat rezeki langsung, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Kalau ingin dapat cash rezeki, sholat sunnah langsung dibalas oleh Allah SWT. Tapi ini dirahasiakan balasannya apa? Bukan berupa duit, bukan ya, Ustaz rekeningnya langsung tebal, bukan. Tapi langsung dibalas, ada kan hadisnya. Tapi puasa enggak dirahasiakan, aku yang akan membalasnya. Puasa untuk, dan ini tidak diberlakukan untuk amalan-amalan yang lainnya, kekhususan untuk puasa. Fallahu azza wa jalla qad ikhtassa bi ajri shaimin li nafsihi. Fama dhannaka bidzalikal ajri alladzi akhfahu Allahu azza wa jalla 'anin nas. Allah mengkhususkan ganjaran untuk orang yang berpuasa berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kira-kira berapa banyaknya pahala kok sampai-sampai Allah merahasiakannya? Lalu kemudian para ulama mengumpulkan dalil supaya pertanyaan itu terjawab. Ya. Wa amma aqallu darajati shaimina al-mukhbitina fi hadzal syahril karim fa inna aqallahum hadzan fi hadzal syahri al-karim man kharaja maghfuran lahu dhanbuhu fa hasiba. Minimal yang paling sedikit ganjaran seorang berpuasa, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, kemudian dia berusaha mengisi malamnya dengan taraweh, dengan baca Quran, minimal semalas-malasnya orang berpuasa, ya. Minimal dia keluar dari bulan Ramadan diampuni dosanya, itu minimal. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rogima anfuhu, rogima anfuhu, rogima anfuhu. Celaka, kasihan, celaka sampai 3 kali. Salah sama roh. Kila man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Dia kan sudah dapat kesempatan emas sebulan penuh, kok bisa celaka? Ya.
Apa kata Rasulullah? Wa rajulun adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Dia mendapatkan kesempatan bulan Ramadan, begitu keluar dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, dosanya belum diampuni oleh Allah SWT. Tidak ada perubahan. Ya. Inna aqalan nasi haddan fi hadha syahril karim in ahsanu man yaghfiru lahu dhanbuhu. Walidzalika sahha fi musnad an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi paling sedikit tadi disebutkan seseorang yang dia berpuasa, semalas-malasnya orang dia berpuasa, ya mungkin qiyamul lailnya ala kadarnya, baca Qur'annya juga tidak banyak-banyak amat gitu ya. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah, paling sedikit dia keluar dari bulan puasa diampuni dosanya. Di antara dalil-dalilnya adalah yang pertama, man shoma ramadhana iman, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, wahtisaban, karena mengharap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sebelum dia masuk ke Ramadan, dosa-dosa bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan sebelum-sebelumnya itu diampuni oleh Allah SWT. Ya. Hadis yang kedua, man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam setelah melakukan sholat wajib, dia melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih, imanan karena iman, wahtisaba dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya. Wa fi sahihaini an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beribadah di satu malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Sudah cukup 3 hadis ini. Minimal paling sedikit orang yang berpuasa dan meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian dia beribadah semampunya, itu minimal diampuni dosanya. Paling sedikit. Paling banyak masih Allah rahasia. Ya, masih Allah rahasia. Baik, berikutnya ada sebuah tambahan. Ya, nanti ya tambahannya. Fal mar'u lan ya'dima wahidatan min hadhil umuri as-salasi an yasuma hadha asy-syahr al-karim wa an yaquma layaliyahu aw an yaquma lailatan fadilatan fihi wa hiya lailatul qadri. Jadi seseorang itu pasti mendapatkan kesempatan di antara 3 amalan yang ditekankan di bulan Ramadan. Yang pertama puasa itu sendiri, yang kedua an yaquma layaliyahu, yaitu menghidupkan malamnya, bukan di siangnya. Karena di siang dipakai untuk mencari mata pencarian nafkah. Ya. Paham, Allah juga paham. Kita butuh duit untuk nafkahi istri, nafkahi anak. Ya, sehingga yang disebut malamnya. Ya. Dan seseorang punya kesempatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi ada 3. Puasa itu sendiri, malam-malam biasa sepanjang bulan Ramadan, dan 1 malam Lailatul Qadar. Ya. Fal mar'u idza fawwata hadhil umur as-salasata wa lam yusin fi wahidatin minha fa innahu ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam qadra rabbima anhu. Barang siapa yang kehilangan 3 amalan ini, puasanya enggak sempurna, malamnya juga ya mungkin dia
sangat sedikit sekali menghidupkan malamnya. Ya. Dari sebulan itu mungkin cuma 3 hari atau 4 hari gitu ya, sedikit sekali. Atau dia tidak berusaha mencari Lailatul Qadar, maka orang yang seperti ini masuk ke dalam hadis Nabi tadi, rogima anfuhu, orang yang celaka. Ya, orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang keluar dari bulan Ramadan tidak dimaafkan dosanya, karena dia tidak menggunakan kesempatan. Wa muli atroban walutiho bil am, ya seakan-akan orang yang tidak enak dipandang, penuh dengan kotoran, ya, karena tidak ada hiasan di dalam dirinya dengan amalan-amalan soleh tadi. Li'annahu lam yusin fihi albattatu, sama sekali dia tidak menghiasi dirinya dengan amalan-amalan yang 3 tadi pilihan: puasa dilengkapi dengan menghidupkan malam atau mendapati Lailatul Qadar. Aqulu dzalika baina yaday hadisil yaum an hadhihi al-laila allati nahnu fiha fa innana fi lailatil tasi'il wal ishrina min hadha asy-syahril karim wa hadhihi al-lailatu qad khassat bi salasi khasa'is likulli khasisatin min hadhihi al-khasa'is a'maluha. Wa idza arafa al-mar'u a'mala layali fa asana fiha bima amila fiha fa innahu al-mustaqim. Barang siapa yang melakukan 3 kekhususan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka pasti dia akan mendapatkan pahala dan diampuni dosanya. Walidzalika fa innal imama Malikan rahimahullah, sampai-sampai al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, imam yang mengarang kitab hadis, namanya apa? Al-Muwatta. Beliau tinggal di Madinah. Kana idza dakhala alaihi syahrul Ramadan, apabila bulan puasa telah tiba, taraka halaqal ilmi, sampai-sampai beliau absen, tidak mau mengadakan kajian. Ya. Wa in qata'a lil ibadah, beliau hentikan pengajian rutinnya, beliau khususkan untuk beribadah agar mendapatkan ampunan dari, minimal ampunan dari. Anna lil mawasimi a'malan khosatan, karena Ramadan itu adalah musim amalan, jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain, intinya begitu. Ya, dan boleh, ya, seorang pengajar boleh meminta izin agar fokus untuk mengisi khusus di bulan Ramadan. Saya cuti dulu, saya akan memperbanyak ya, qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Boleh, ya, karena berbeda ganjarannya dengan bulan-bulan yang lain. Wa ma'adaha wa in kana fadilan fi ghairiha fa innahu fiha yakunu mafdulan. Ya, karena selain bulan Ramadan itu keutamaannya masih di bawah bulan Ramadan. Sayang kalau dilewatkan. Ya. Adapun mengajar bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Awwalu khasisatin li hadhihi al-lailah allati nahnu fiha anna hadhihi al-lailata min al-ashr al-awakhir. Wa qad jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayanu fadli hadhihi al-ashr wa kaifa annahu kana yajtahidu fiha, bal inna hadhihi al-lailah min as-sab'i al-awakhir allati qala nabi sallallahu alaihi wasallam ihsibuha fiha. Yang pertama, kekhususan yang pertama, Rasulullah menyebutkan yang paling utama dari 1 bulan itu 7 hari terakhir. Rasulullah mengatakan ihsibuha fiha, ya. Anggaplah 7 hari terakhir itu di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda ihsibuha fi sab'i ashri wa fi tashi ashrihi. Anggaplah Lailatul Qadar itu ada pada hari ke-7 terakhir dan hari ke-9 terakhir. Ya. Dan ini juga berlaku fil lailati tasi'ati min al-asri al-awakhiri
min syahri Ramadan, atau pada hari ke-9 terakhir. Artinya Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah dan dirahasiakan. Ya, bisa jadi hari ke-7 terakhir, hari ke-9 terakhir. Ya. Fahadhi lailah hiya minal layali allati qad yahsibu fiha Lailatul Qadri wa qad yadhunnu annaha fiha, walidzalika fa innal muslima yajtahidu fil asri al-awakhir umuman bi ijtihadatin khassatin fiha wa min ajli ijtihadati wal ibadati allati takhussu biha Lailatul Qadri amrani. 10 hari terakhir ini hendaknya kita bersungguh-sungguh. Semangatnya tidak boleh sama dengan 20 hari pertama. Karena yang disebutkan dalil-dalil yang mengkhususkan itu yang dikhususkan 10 hari terakhir, bukan 20 hari yang pertama. Ya. Ada 2 poin amroni. Al-amrul awwalu an ya'niya bi qiyamin. Poin yang pertama, hendaknya jangan melewatkan sholat tarawih. Ya. Wa an yuksira minas sholati lillahi azza wa jalla fi lailiha, yaitu memperbanyak sholat di malam harinya. Walidzalika fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi hadha ashri ma la yajtahidu fi ghairiha minal layali. Rasulullah semangatnya itu lebih tinggi di 10 hari terakhir daripada 20 hari pertama. Kalau kita kan terbalik ya, 20 hari semangat, justru 10 hari terakhir kan kendor. Dan ini kenyataan ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama rattaba as-sawaba wal maghfirata liman ahya lailaha bil ibadati was salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara pahala dan ampunan bagi orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Wa qad kana ahlul ilmi lahum ma'a hadhihi layali bil khususi amrun aziman wa qad jaa an Ishaq bin Rawahai fi ma naqalahu anhu Ishaq bin Mansur fi masaili annahu qala. Diriwayatkan dari seorang ulama salaf, Ishaq bin Rawahai, dahulu para ulama salaf ketika mereka sholat bersama imam tarawih, ma'al imami tarawih fil asril awakhir, di 10 hari terakhir, in sorofu ila atrofil masjidi in kana wasi'an fasallu fihi, sampai masjid itu penuh sampai keluar, sampai ke halaman, sampai ke ujung-ujungnya penuh. Itu para salaf dahulu di 10 hari terakhir, jauh lebih penuh daripada 20 hari pertama. Fakanu yaziduna ala salati salatan wa ala tahajjudi qiyaman. Bahkan mereka menambah salat lagi dalam salat tahajudnya. Mereka sudah selesai tarawih bersama imam sampai witir, ya. Kemudian mereka menambah lagi. Summa in sarafa ba'da dzalika fa shalla fi baitihi ma yazidu bihi ala ghairihi. Setelah mereka pulang ke rumah, di rumah nambah lagi. Nambah langsung boleh atau diselingi dengan tidur dulu juga boleh, terserah. Ya. Fal mar'u yajtahidu fi hadhil ayyami bis shalah bil khususi fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rattaba al maghfirata ala man ahya layaliha lailatul qadri. Ya. Jadi hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh khususnya di 10 hari terakhir, bukan berarti kita mengabaikan 20 hari pertama, tidak. Cuman tenaganya itu diusahakan dimaksimalkan di 10 hari terakhir. Ya. Al-amru tsani, poin yang kedua, kalau tadi dengan sholat sunnah tarawih. Yang kedua, an ya'niyal mar'u fiha bid-du'a.
perbanyak doa. Kalau sholat sudah capek, duduk banyak doa, banyak meminta. Kalau perlu ditulis dalam kertas, dalam bentuk penomoran, nomor 1 doanya apa, 2 doanya apa, sampai 1000 permintaan nggak apa-apa, asal nggak malu saja. Buat daftar doa, baik itu berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Apa yang belum tercapai ditulis, ya, selama itu halal, nggak apa-apa ditulis. Jangan sampai kawannya tahu, malu nanti. Boleh ya. Wa khususan bidu'ail maghfirah, dan yang terbaik adalah berdoa meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika fa inna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha lamma atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang istri Nabi yang bernama Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika mendatangi Nabi, faqalat, beliau bertanya, ya Rasulullah, ini 10 hari terakhir nih, ya kan, sholat tarawih saya sudah, baca Quran saya sudah, ma aqulu in adraktu lailatul qadri, apa yang harus saya ucapkan kalau seandainya saya mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Qala, Rasulullah memberikan pesan, kuli, ucapkan doa, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, fa'fu anni, maafkan saya. Ini yang jadi baca terus menerus. Ini doa yang berasal dari Nabi, pasti doanya benar karena Nabi yang mengucapkannya dan ditirukan oleh istrinya, dan kita juga berhak untuk mencontohnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus saja. Capek, bosan, berhenti dulu sejenak. Sudah hilang bosannya, baca lagi. Ya. Fal muslimu yuksiru min du'a illahi azza wa jalla fi syahri kullihi wa fil asril awakhiri bi khususiha, ya. Di 10 hari terakhir divariasikan dengan salat malam, baca Quran dan berdoa. Dan doa yang terbaik adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian beliau juga berpesan kepada sahabat yang lainnya, yaitu Salman Al-Farisi, fa'aksiru fihi min khoslataini turuduna bihima rabbakum wa khoslataini laginan lakum anhuma, fa ammal khoslatani allatani turuduna bihima rabbakum fasyahadatu alla ilaha illallah wal istighfar. 2 amalan yang kalau kamu mengerjakannya di 10 hari terakhir, Allah akan ridho dengan, Allah tidak akan murka dengan. Wa amal khoslatani allati laginan lakum anhuma, dan 2 amalan yang tidak boleh kamu tinggalkan. 2 amalan yang pertama yang mendatangkan keridhaan, yaitu mengucapkan zikir la ilaha illallah sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak dikomando. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dipahami maknanya. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Jangan dipotong-potong sebagaimana sebagian saudara-saudara kita, illallah, illallah, ada yang seperti itu, saya lihat sendiri. Di korting ucapan la ilaha illallah tidak lengkap, sambil mengangguk-anggukkan kepala, illallah, illallah. Namanya thariqah khalwatiyah. Saya pernah meliput dengan kamera saya sendiri di Malang. Ucapan la ilaha kok di korting ya. Jadi illallah, illallah. Kemudian di Kuburaya, di dekat setelah bandara ke kiri terminal kapal ya, Spadio. Nah, di situ ada masjid. Saya dulu punya tetangga di situ. Zikirnya la ilallahnya di korting lagi. Allah, 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 gitu aja. Tidak lengkap. Padahal Rasulullah SAW mengucapkan apa? Fa amma khoslatani allatani turduna bihima rabbakum, 2 amalan yang bila kamu mengerjakannya Allah ridho dengan kamu. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah lengkap.
Lengkap. Rasulullah mengucapkan lengkap. Tidak ada dipotong, tidak ada dikorting. Kemudian amalan yang kedua, apabila kau mengucapkannya, Allah akan ridho denganmu. Wal istighfar. Ucapkanlah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita menargetkan diri kita sendiri, tidak menyuruh orang lain, saya mau target hari ini, saya mau baca istighfar 1000 kali, boleh. Itu tidak dianggap bidah, tidak. Beda kalau kita nyuruh anak kita, nak, kamu malam ini harus istighfar 2000 ya, itu nggak boleh. Itu membuat syariat namanya. Tapi kalau untuk diri sendiri enggak. Sama seperti nadar. Nadar kan awalnya tidak terjadi ya. Saya nanti kalau dapat rezeki, saya akan berpuasa Senin Kamis. Dia menetapkan dirinya sendiri, bernadar, itu boleh, tidak membuat syariat. Tapi kalau kita nyuruh orang lain, nggak boleh, karena hukumnya bukan wajib. Ya, misalnya saya seorang guru, saya menyuruh murid saya, kalau kamu masuk kelompok pengajian saya, amalan yang pertama minimal sehari kamu baca Al-Ikhlas 3 kali. Nanti sebulan berikutnya saya naikkan. Nggak boleh seperti itu, karena itu bukan yang wajib. Ya, harus kerelaan, harus kerelaan. Demikian juga kita membaca La ilaha illallah untuk diri sendiri boleh, tapi kalau untuk orang lain nggak boleh. Ya, saya mau target 1000 kali pakai hitungan biji misalnya. Kalau udah 1000 baru saya berhenti. Silakan. Atau menggunakan digital boleh, silakan. Tidak nyuruh orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Demikian juga mengucapkan istighfar. Ya, ditarget boleh, silakan. Tapi untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Kemudian amalan yang tidak boleh ditinggalkan, 2 amalan yang berikutnya, fasu'alullahi al-jannah, meminta kepada Allah surga. Ya. Wal isti'adatu minan nar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. 2 amalan ini membantah perkataan orang yang mengatakan apa? Aku beribadah tidak mau surga, dan aku menjauhi dosa bukan karena takut neraka. Ini dual ya. Dual. Justru kita diperintah oleh Nabi untuk meminta surga. Justru orang yang beribadah karena berharap surga itu ikhlas. Itu sesuai dengan sunnah Rasul. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Jadi kalau dia mengatakan kata-kata mutiara ya, saya tidak mengharapkan surga, saya mengharapkan pemilik surga. Hebat banget itu. Saya menjauhi zina, menjauhi mabuk, bukan karena saya takut dengan neraka, saya takut dengan pemilik neraka. Hebat perkataannya. Padahal itu menyelisih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa a'udzubika minan nar. Contohnya seperti itu. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Madura, boleh. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga yang paling tinggi. Ya Allah, andai kata namaku dan keluargaku sudah Engkau catat sebagai penghuni surga, tolong hapus. Boleh seperti itu. Hapus, jangan masukkan saya dan keluarga saya sebagai calon penghuni neraka. Hapus, masukkan saya ke dalam surga. Ini 10 hari terakhir. Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya ada sebuah nasihat yang sangat indah. Walaupun sekian banyak keutamaan puasa dan malamnya, ada orang yang luar biasa, dia mengejar sholat tarawih full selama 30 hari atau 29 hari. Mengejar sholat tarawih berjamaah itu bagus. Tapi di sisi yang lain, dia sering ketinggalan sholat berjamaah duhur, asar, dan maghrib. Mana yang lebih baik? Sholat berjamaah duhur di masjid dengan sholat berjamaah tarawih di masjid. Mana yang lebih baik? Duhur berjamaah di masjid. Sholat asar berjamaah di masjid, maghrib berjamaah di masjid, itu lebih afdol, tanpa kita menghilangkan keutamaan sholat tarawih.
Jangan dibalik hanya sekedar untuk mengejar sholat tarawih, sholat jamaah zuhur, asar, maghrib ini tinggalkan. Ya, Al Imam As-Suyuti mengatakan al fardu afdalu min nafli. Sholat fardu itu tetap lebih utama dari sholat sunnah. Jangan sampai dikorbankan sholat wajibnya. Jauh lebih besar sholat jamaah di masjid, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jauh lebih besar. Jangan sampai dikorbankan. Syukur-syukur wajibnya dipenuhi dan tarawihnya juga dipenuhi. Supaya tidak usah mungkin diskusi ya, karena ini masih banyak ini. Ya. Silakan saya buka ruang diskusi saja.